Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dalam channel Mas Guru. Hari ini kita akan melakukan sedikit kajian apakah benar ganti menteri itu ganti pula kurikulum. Oke, karena berdasarkan pernyataan dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia dalam kegiatan memperingati Hari Guru kemarin, Mas Menteri mengatakan akan ada kurikulum baru. Nah, akan kita kaji apakah kurikulum baru itu hanya sebagai kebijakan ganti menteri, ganti kurikulum, ataukah memang pergantian kurikulum itu sudah dilakukan berbagai evaluasi-evaluasi. Oke, baiklah kita akan mulai pembahasannya. Ini saya dapat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Oke, kita lihat. Oke, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Oke, jadi ini adalah sistem yang akan digunakan untuk kurikulum baru ini. Jadi kurikulum baru ini tidak langsung diterapkan di semua sekolah, di semua jenjang pendidikan, tidak. Oke, kita lihat saja ini petanya. Kurikulum 2013 itu masih diterapkan untuk tahun 2000 dan 2021, 2020 sampai dengan 2021. Tapi itu sudah disederhanakan. Kemudian tahun 2021 sampai dengan 2022, artinya tahun ini dan tahun yang akan datang, tahun depan 2022, itu kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Nah, yang kurikulum prototipe yang baru ini khusus untuk sekolah penggerak saja dan SMK penggerak ya. Jadi khusus untuk sekolah penggerak. Belum seluruh sekolah menggunakan kurikulum prototipe tersebut. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2024 kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Nah, jadi selama 2 tahun itu dari 2022 sampai 2024 sebagai opsi. Berarti boleh dipilih, boleh tidak kalau dia sebatas opsi. Oke. Nanti pada tahun 2024 penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan. Jadi nanti sekolah-sekolah yang sudah menggunakan prototipe kurikulum baru tersebut pada 2024 akan dilakukan evaluasi kurikulum nasional. Oke. Jadi penerapannya tidak langsung begitu diterapkan di sekolah-sekolah, tapi diuji cobakan dulu di beberapa sekolah. Kemudian setelah diuji coba nanti di tahun 2024 akan dilihat, akan dievaluasi apa saja yang kurang. Oke. Ini kerangka kerja evaluasi kurikulum. Jadi kurikulum baru ini mengevaluasi kurikulum tahun 2013 sebelumnya. Ada 2 yang dievaluasi, yaitu evaluasi dokumen dan evaluasi implementasi. Evaluasi dokumen itu misalnya ide kurikulum, desainnya, strukturnya, dan isi. Itu evaluasi dokumen. Ya, tapi kalau evaluasi implementasi itu bisa sosialisasi kesiapan sekolah, kesiapan Diknas terkait ya. Ada 2 komponen yang dievaluasi. Nih, kita bahas satu-satu. Evaluasi dokumen kurikulum yang 2013. Ini artinya kurikulum yang 2013 itu dievaluasi. Hasil evaluasinya di lapangan, kompetensi kurikulum 2013 itu dinilai terlalu luas, kemudian sulit untuk dipahami dan diimplementasikan oleh guru.
Yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah peserta didik. Oke, jadi kurikulum itu masih bersifat nasional, belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tentunya secara geografis, potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, itu membutuhkan penyesuaian lagi. Oke, selanjutnya, mapel informatika bersifat pilihan pada kurikulum 2013. Padahal di zaman sekarang, kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi yang penting yang dimiliki oleh peserta didik. Generasi sekarang itu eranya adalah era digital. Jadi kompetensi teknologi itu wajib sebenarnya, perlu dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu per minggu. Tidak memberikan keluasan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi padat. Jadi pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih padat. Siswa juga mungkin terbebani dengan padatnya pembelajaran yang ada. Oke, itu menjadi salah satu faktor yang dievaluasi. Kemudian, pendekatan tematik untuk jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran jenjang SMP SMA sampai SMK merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Oke. Selanjutnya, struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan peminatan kurang memberikan keluasan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS atau bahasa. Jadi pada kurikulum 2013 yang lalu, siswa itu tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Contohnya, misal siswa yang masuk ke dalam jurusan IPS, dia harus mempelajari semua mata pelajaran yang ada di jurusan IPS. Misalnya sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain. Begitu juga yang siswa yang tergabung dalam jurusan IPA, dia harus mempelajari semua mata pelajaran. Misalnya biologi, fisika, kimia. Itu tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih berdasarkan minat dan bakatnya. Maksudnya gimana? Misalkan ada siswa yang pengen menjadi seorang dokter, ya, menjadi seorang dokter. Ada ke depan itu bakal ada mata pelajaran yang wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Nah, siswa yang ingin menjadi dokter, dia bisa memilih, berarti dia bisa memilih mata pelajaran pilihannya biologi, dia bisa memilih mata pelajaran pilihannya kimia sesuai dengan minat dan bakat atau cita-cita yang dia inginkan nantinya di kurikulum yang baru ini. Atau bisa juga siswa yang ingin menjadi masuk teknik atau menjadi PLN bidang listrik, dia bisa memilih fisika mata pelajaran pilihannya selain mata pelajaran yang wajib. Oke, mata pelajaran wajib itu kalau nggak salah agama, kemudian sejarah, ada Pancasila, kemudian ada lagi matematika, seni, itu adalah mata pelajaran yang wajib. Nah, nantinya pada kurikulum prototipe yang baru ini, siswa diberikan lebih luasa untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, selanjutnya struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan kurang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA dan IPS. Oke, ini sudah tadi ya dijelaskan. Selanjutnya, yang kedua, hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Ya,
pada kurikulum 2013, guru sepertinya terlalu disibukkan dengan urusan administrasi. Seperti contohnya perangkat pembelajaran, guru harus menyiapkan RPP, kemudian program tahunan, program semester. Guru sepertinya terlalu dipusingkan soal administrasi mengajar. Sehingga dampaknya apa? Ketika guru mengajar, menyampaikan materi mungkin kurang maksimal. Oke, itu menjadi bahan evaluasi di kurikulum prototipe yang baru ini. Kemudian yang kedua, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah sulit dipahami, sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai filosofi kurikulum 2013. Yang ketiga, strategi sosialisasi pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif, belum sesuai dengan kebutuhan, dan belum efektif. Contohnya, kendala. Sosialisasi tidak sampai langsung pada tingkat gugus. Pemilihan instruktur ditetapkan sentralistik sehingga tidak sesuai kebutuhan dan pelatihan masih dilakukan secara konvensional dengan ceramah yang cenderung teoritik. Oke, selanjutnya masih banyak pengawas, kepala sekolah, dan guru yang memiliki pemahaman kurang tentang kerangka dasar, diversifikasi, dan konsep implementasi kurikulum 2013. Yang terakhir, sosialisasi pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum berdampak optimal terhadap pemahaman pengawas, kepala sekolah, guru, kemampuan dan kinerja guru, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Oke, jadi ternyata prototipe kurikulum yang baru ini sepertinya sudah dilakukan beberapa kajian, hasil evaluasi, dikembangkan dari hasil evaluasi dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam kurikulum 2013. Tidak semata-mata ganti menteri, ganti kurikulum. Oke. Apa yang saya sampaikan ini saya dapat dari PowerPoint Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, mungkin masih terdapat kekurangan atau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.